Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-qurbul munazzahu an jami'i sifatil qurbil hadith. Al-qurbul munazzahu, kedekatan yang disucikan dari sekalian sifat-sifat kedekatan yang baharu. Subhanaka aina kunta haitsu kunta wala makan wa aina takunu kama kunta wala makan. Maha suci Engkau, di manakah Engkau berada, sekira-kira adalah Engkau dan tidak ada tempat. Dan di manakah Engkau sebagaimana Engkau berada dan tidak ada tempat. Wa hadits Turmuzi, dan hadis Imam Turmuzi, annahu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalqa. Aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalqa. Di manakah wahai Rasulullah Tuhan itu berada sebelum Dia menciptakan makhluk? Qala, Rasulullah menjawab, kana fi amain. Adalah Allah sebelum menciptakan makhluk berada di amain. Wal ama ghaibun, gaib. Wa qad fassarahu salafu, sungguh mentafsirkan akan itu ama oleh ulama salaf, ay laisa ma'ahu syai'un, tidak ada beserta Allah itu sesuatu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan makhluk ini tidak ada bersamanya itu sesuatu. Wa huwal muwafiqu, itulah yang sesuai, lima jaa, bagi sesuatu yang datang bil ahadits sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih. Falaisa hunaka, maka tidak ada di sana jam'un baina diddain wala naqidain. Tidak adalah di sana itu menghimpunkan antara dua yang berlawanan. Wa minal jahlil murakkabi ayyakula ba'du dhallin imma ayyakuna dakhilal kauni au kharijahu. Dan termasuk jahil murakkab, perkataan sebagian orang yang sesat, ada kalanya Allah itu berada di dalam alam atau di luar alam. Jadi ujarnya antara dua itu aja. Allah itu bila ada dalam alam atau di luar alam. Wa yaz'umul jahilul kadzibu, dan menyangka ini orang jahil yang mendustakan ala rabbihi, atas Tuhannya, anna nafyahuma ma'an,
bahwa menafikan keduanya besertaan, wasfun lahu bil adami, mensifatkan bagi Tuhan dengan tiada. Ujarnya, amun Tuhan itu dipadahakan kada di luar alam dan kada juga di dalam alam, berarti Tuhan tuh kadada ngarannya. Di luar alam kadada, di dalam alam kadada, berarti Tuhan kadada sama sekali. Nah, wa huwa muntahal ghaba, inilah kesudahan kebodohan. Wa huwa dalilun, dan itulah bukti, ala annahu, atas orang tadi, mujassimun, menjisimkan Allah, dhalun, sesat. Berarti itu orang menganggap Allah itu benda, karena benda itu bila kada di luar alam andaknya atau di dalam alam. Bila kada ada keduanya berarti kada ada tuh. Nah itu benda. Orang yang berpedoman demikian berarti mengatakan bahwa Allah itu adalah berbenda, Allah itu berjisim. Nah itu sesat. Fa inna dzalik, bahwa yang demikian itu, la yalzamu, tidaklah lazim, illa bitajsim, kecuali pada menjisimkan Allah. Kalau dikatakan Allah itu berjisim, bujurain itu bila kada di luar alam, dalam alam andaknya. Bila kada ada keduanya berarti kada ada. Itu kalau mengatakan Allah itu berbenda, berarti orang ini sudah nyata sesat. Nanang bujur macam apa? Fa innana nanfi anhu subhanahu dukhulahu bil kauni ad-dukhulal jismani, wa nanfi anhu subhanahu khurujahu anil kauni al khurujal jismani. Nah itu mang bujur, bahwasanya kita menafikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala akan masuknya Allah di dalam alam sebagaimana masuknya benda, dan kita menafikan dari Allah di luarnya daripada alam sebagaimana di luarnya jismani. Nah, ini pendapat yang dibenarkan. Kita menafikan Allah itu di dalam alam semesta sebagaimana benda di dalam alam, dan kita menafikan Allah itu di luar alam sebagaimana benda di luar alam. Nah itu pendapat nang bujur. Kita menolak Allah itu dikatakan di dalam alam sebagaimana benda di dalam alam, dan kita menolak Allah itu di luar alam sebagaimana benda di luar alam. Artinya apa? Bahwa Allah Ta'ala itu ada di dalam alam sebagaimana ada yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu berada di luar alam sebagaimana ada yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita katakan Allah di dalam alam sebagaimana benda di dalam alam, kita sesat. Kalau kita katakan bahwa Allah itu di luar alam sebagaimana benda di luar alam, kita pun sesat. Nanang bujur, Allah itu tidak berada di dalam alam
sebagaimana benda di dalam alam, dan Allah tidak berada di luar alam sebagaimana benda di luar alam. Allah itu berada di luar dan di dalam alam sebagai ada yang layak dengan zatnya yang suci daripada sifat-sifat yang baru. Nah, kayak itu. Nah, jadi kalau kita bertanya apakah Tuhan itu di luar alam atau dalam alam? Tuhan di luar dan di dalam alam dengan keberadaannya yang layak dengan zatnya yang berbeda dengan yang baru. Nah, kayak itu. Allah di luar alam, Allah di dalam alam sebagaimana keberadaan yang layak dengan zatnya yang berlainan dengan yang baru. Nah, itu nang bujur. Wa nuthbitu lahu subhanahu al-fawqiyatal ilahiyyata, dan kita menetapkan bagi Allah itu di atas. Kita menetapkan bahwa Allah itu di atas, tapi di atas yang layak bagi zat Tuhan. Wal qurbal ilahiyah, kita menetapkan bagi Allah itu kedekatan. Allah sangat dekat dengan kita, dengan dekat yang layak bagi zat Allah. Wal ihatatal ilahiyata, dan kita menetapkan meliputinya Allah, meliputinya Tuhan dengan makhluknya akan sebagai meliputi yang layak dengan zatnya. Al-munazzahata, yang disucikan, aniswaril jismaniyati, dari rupa-rupa kebendaan, bisa iri ausabiha, dengan sekalian sifat-sifatnya kebendaan itu. Min hululin, daripada bertempat, wattihadin bersatu, watadahulin masuk, wamtizajin bercampur, wa makanin bertempat, wa masafatin berjarak. Nah, itu adalah sifat-sifat kebendaan. Allah Maha Suci dari yang demikian. Fa inna zatahu, bahwa zat Allah munazzahatun, disucikan, anil jismiyah, daripada kebendaan, wala wazimiha, dan yang melazimi benda. Pawaspuhu munazzahun, maka sifat Allah itu disucikan, anzalik kullihi, daripada yang demikian itu seluruhnya. Wa nusallimul amra lillahi haqqa, dan kita menyerahkan perkara itu bagi Allah sebenarnya. Wa nufawwiduhu lahu sidqa, dan kita serahkan perkara itu bagi Allah sebenarnya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Pengertian tangan itu kita serahkan sebenarnya kepada Allah kayak apa. Allah meliputi dengan makhluknya, kita serahkan kepada Allah apa yang dimaksud dengan meliputinya Allah bagi makhluk itu. Nah, la tafwidal munafikin, bukan seperti menyerahkannya orang munafik. Alladzina yuharrimuna at-taqlida fil furu', mereka itu orang-orang munafik melarang taklid dalam masalah furu'. Orang-orang munafik itu mereka mengharamkan taklid dalam masalah furu', mengharamkan bermazhab Syafi'i, bermazhab. Ada perlu mazhab, kita langsung ke Rasulullah aja, kayak apa sembahyang sidin, kayak apa caranya haji sidin. Kada perlu mazhab-mazhab, kada boleh taklid, kita langsung ke Rasulullah. Nah, itu mereka mengharamkan taklid dalam masalah furu'. Wa hum muqallidun fil aqaid, padahal mereka taklid dalam masalah akidah. Tapi dalam masalah ketuhanan mereka taklid kepada imam-imam mereka. Nah, paling lawan kita. Ada kita masalah furu', kita taklid kepada imam. Kalau masalah akidah kita kada boleh taklid.
Wa hum muqallidun fil aqaid, mereka itu taklid dalam masalah akidah, liqaumin bagi kaum la yajiduna madadatan, yang tidak mereka dapati kesusahan, bi mukhalafatihim pada menyalahi mereka fil furu, pada masalah furu. Ya subhanallah. Ulaika alladzina yudhhiruna at-tafwida zura, mereka itulah orang-orang yang menampakkan menyerahkan itu dosa. Padahal hakikatnya berdosa. Kalau kita menyerahkan kepada Allah, apa yang dimaksud dengan tangan Allah itu kita serahkan kepada Allah, jadinya berdosa kalau kayak itu. Wa yubtinuna tajsimal wasani, dan mereka menyembunyikan, menjisimkan sebagaimana berhala. Alladzi ja'al islamu bitahtimih, yang datang Islam dengan merubuhkannya itu tajsimal wasani tadi. Wa'lam, ketahui olehmu, anna man lam tazal atharu tajsim min qalbihi. Wa'lam anna man lam tazal, lam tazul lah zala. Wa'lam anna man lam tazul asaru tajsim, ketahui olehmu bahwa orang yang tidak hilang pengaruh-pengaruh menjisimkan Allah min qalbihi, dari hatinya. Pamazalat ayatul wasaniyah pihi, maka senantiasa tanda-tanda keberhalaan itu ada pada dirinya. Kalau dalam hati kita nih masih ada membayangkan bahwa Allah tuh macam ini, bahwa Allah itu macam itu, nah berarti keberhalaan tuh masih ada pada diri kita. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak ada sepertinya sesuatu, min jami'il wujuh, dari sekalian sisi. Zatnya kada sama lawan kita, sifatnya kada sama lawan kita, fiilnya kada sama lawan kita. Jadi kalau kita membayangkan bahwa Allah itu duduk sebagaimana duduknya kita, nah itu sudah keberhalaan ada dalam hati kita. Kita membayangkan bahwa Allah itu turun sebagaimana turunnya kita, berarti kita menjisimkan Allah. Amanna bima anzalallah ala muradillah, kita beriman dengan yang diturunkan Allah, Al-Quran, ala muradillah, atas yang dikehendaki Allah. Yang paham, yang tahu dengan Al-Quran itu sebenarnya adalah Allah. Jadi kita serahkan perkara-perkara dalam Al-Quran yang samar-samar itu, serahkanlah kepada Allah. Wa hadhihi hiya aqidatus salafis salih, inilah akidah ulama-ulama saleh yang dahulu katibatan seluruhnya. La taqyifa, tidak ada kaifa, tidak ada bagaimana Allah, kada ada. Bagaimana Allah turun, bagaimana Allah datang, bagaimana Allah naik, itu kada ada dalam istilah ulama salafiyah dahulu. Wala tasbiha, dan tidak ada menyerupakan. Ainallahu, di mana itu Allah. Wa an Muawiyah ibnil Hakami as-Sulami qala, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyati. Muawiyah bin Hakam berkata, aku ada beisian jariyah, seorang budak perempuan yang mengembala kambing. Ampun kok, andaknya di jihad Uhud dan di jihad Jawaniyah, itu sebelahnya Uhud. Nah, jadi Muawiyah bin Hakam ada bisi kambing,
nang maharagu seorang budak perempuan. Fattala'tu zata yaumin, datang aku satu hari mengontrol gembalaan nih. Fa idza dzi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha, maka tiba-tiba ada serigala yang membawa seekor kambing dari kambing-kambing itu. Lihat kambing kurang, mana kambing saya mau ada? Ujar si perempuan tadi, dimakan serigala. Wa ana rajulun min bani Adam, dan aku jar Muawiyah adalah seorang manusia. Asapu kama ya'sapun, sedih aku sebagaimana mereka sedih. Hilang kambing, manusia sedih, ya aku manusia juga sedih juga aku kehilangan kambing tadi. Lakinni, tetapi aku sakak tuha sakatan, tetapi aku menampiling lawan budakku itu sekali tempiling, karena dianggap lingah menjaga kambing sampai di anu serigala tatamparku jariyah tadi. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azuma dzalika alayya, aku datangi Rasulullah, maka besarlah yang demikian itu atasku. Artinya aku menyesal menampiling jariyah tadi, menyesal luar biasa. Azuma, datang kepada Rasulullah. Qultu, kata, ya Rasulullah, afala u'tiquha, apakah ulun merdekakan budak ini? Nah, itu kebiasaan daripada sunnah para sahabat dahulu. Kalau mereka ada berbuat sesuatu yang kasar kepada budaknya, maka sebagai kafarat budak itu dimerdekakan. Misalnya nampiling budak atau menyumpahi budak, lalu menyesal, lalu budaknya dibebaskan. Nah, demikian pula dengan Muawiyah bin Hakam tadi, karena menyesal menampiling tadi, lalu berkata kepada Rasulullah, apakah budak ini ulun merdekakan wahai Rasulullah? Qala, jar Nabi, i'tini biha, bawa kasih ini pang dulu budaknya, Islam atau kada budak hikam itu, beriman atau kada orangnya, bawa kasih ini. Fa'ataituhu biha, aku datangkan kepada Nabi jariyah tadi, bawa. Faqala laha, berkata Rasulullah lawan jariyah perempuan tadi, aina Allah, Allah tuh di mana ya Nabi? Aina Allah, di mana Allah? Ini Nabi hendak menguji keimanan ini, orang ini beriman atau kada lawan Allah. Apakah orang ini penyembah berhala si perempuan atau penyembah Allah? Lalu ditakuni Nabi, aina Allah, di manakah Allah? Qalat, berkata perempuan, fis sama, di langit. Tuhan di langit. Qala, ujar Nabi, man ana, aku nih bang siapa? Qalat, ujar si perempuan tadi, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Qala Nabi, a'tikha, merdekakanlah dia. Fa innaha mu'minah, berarti ini jariyah adalah beriman. Beriman. Nah, pembahasan dalam hadis ini kaina di bab berikutnya, kenapa Nabi bertakun lawan si perempuan tadi, di mana Allah? Dan dijawabnya di langit. Nabi membenarkan jawaban itu. Bahkan Nabi kita mengatakan ini orang beriman, padahalnya mengatakan bahwa Allah itu di langit. Nah, apa yang dimaksud dengan ucapannya Allah di langit itu, dan kenapa Nabi menakuni Allah itu di mana? Rawahu Muslim fi kitabil masajid wa mawadhi'is shalah fi bab tahrimil kalam fis shalah wa naskhi ma kana min ibah. Makanya pengarang akan menjelaskan ini di bab belakang. Qala fil mishkat wa rawahu Malikun fi kitabin nikah babun fi kaunir raqabat fil kafaratil mu'minah.
Wa an rajulin minal ansar annahu ja'a bi amatin sauda. Ada seorang laki-laki daripada Ansar, dia datang kepada Rasulullah membawa perempuan hitam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minah, fa in kunta tara hadhihi mu'minatan fa'utiquha. Wahai Rasulullah, dia laki-laki Ansar ini, sesungguhnya atasku itu ada memerdekakan budak yang beriman. Artinya ulun wahai Rasulullah ada nazar atau ada apa nang wajib ulun ini memerdekakan budak yang beriman. Jika engkau lihat ini budak nang ulun bawa ini beriman, ulun merdekakan ninya. Nabi disuruh menguji apakah budak ini beriman atau kada. Bila beriman ulun merdekakan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi lawan si perempuan hitam tadi, atashhadina an la ilaha illallah, adakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qalat na'am, ya, si perempuan tadi. Qala Nabi, ujar Nabi lagi, atashhadina anni Rasulullah, apakah ikam bersaksi bahwa aku ini Rasul Allah? Qalat na'am. Qala, berkata lagi Nabi, atu'minina bil ba'thi ba'dal maut, adakah engkau percaya dengan berbangkit sesudah mati? Qalat na'am, percaya. Qala Nabi, a'tikha, merdekakanlah dia. Berarti ini orang beriman. Nah kalau macam ini menguji Nabi kada jadi masalah. Ikam mana bersaksi bahwa Allah tu tiada Tuhan selain Allah? Ya. Ikam mana bersaksi bahwa aku Rasulullah? Ya. Ikam berimankah ada hari berbangkit sesudah mati? Ya. Nah, berarti engkau beriman. Nah itu kan wajar-wajar aja. Kalau yang di atas tadi Nabi kita bertakon, di mana Allah? Jadinya di langit. Dan Nabi mengakui itu. Nah, apa perbedaan antara dua hadis ini? Rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin sauda a'jamiyah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi membawa seorang perempuan hitam yang bukan Arab. Faqala, ujar si laki-laki tadi, ya Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minah, ulun ni ada hutang untuk memerdekakan seorang budak nang beriman. Kalau budak ini beriman, ulun merdekakan wahai Rasulullah. Lepian uji pang budak ni beriman atau kada? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berkata menguji keimanan si budak tadi. Ujar Nabi, ainallah, di mana Allah? Fa asyarat bi ra'siha ila sama bi asbu'iha sababah. Si perempuan tadi mengisyarat dengan kepalanya ke langit dengan telunjuknya. Jadi jar Nabi, di mana Allah? Isi perempuan, nah jangan ke atas sambil menunjuk. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi lagi, man ana, aku bang siapa? Fa asyarat bi asbu'iha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sama. Si budak tadi mengisyarat dengan telunjuknya kepada Rasulullah dan ke langit. Aku siapa ya Nabi? Kalau pian ini, nah kayak itu. Nah, menunjukkan Nabi hanya ke langit. Artinya anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala Nabi a'tikha, merdekakanlah dia. Berarti ini orang beriman. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa Tabarani fil Awsat. Illa annahu qala laha, melainkan bahwa Nabi berkata bagi si perempuan tadi, marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Ini riwayat yang lain. Fa asyarat bi ra'siha ila sama. Faqalat Allah.
Siapa Tuhan engkau? Ya Nabi, man rabbuki, siapa Tuhan engkau? Dia mengisyarat ke langit sambil mengata Allah. Warijaluhum wathaqun. Perawi hadis ini orangnya dipercaya. Intaha majma'uz zawaid. Kitabul iman babun biman syahida an la ilaha illallah. Nah, hadzal hadisus syarif, ini hadis yang mulia. Tamassaka bihi, berpegang dengan ini hadis, mayyakulu, orang yang berpendapat bil jihad, dengan jihad, ma'al uluwi wal fawqiyah. Inilah hadis yang jadi pegangan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu berjihad dan di atas. Berjihad dan di atas. Karena itu dikatakan Allah pisama, kan di atas berjihad artinya. Hadisnya apa? Iya yang tadi mengatakan Tuhan di langit. Nah, wa huwa khilafu madhhabi ammati ahli sunnah wal jamaah. Itu pendapat yang mengatakan bahwa Allah tadi berjihad di atas, itu menyalahi mazhab umumnya ahli sunnah wal jamaah al-qailin, yang mengata bil uluwi wal fawqiyah annafina lil jihad. Kalau kebanyakan orang-orang ahlu sunnah mengatakan bahwa Allah itu di atas, itu bujur, tapi kadang berjihad. Allah itu di atas itu bujur, tapi bukan berjihad. Artinya kayak apa? Allah itu di atas dengan sesuatu yang layak, dengan zatnya yang maha suci. Nah, kayak itu ahlu sunnah. Allah di atas bujur, tapi Allah di atas dengan zatnya yang maha, dengan zatnya yang layak. Mereka menafikan bagi jihad. Kalau dikatakan Tuhan di atas langit, nah itu berarti artinya menjihadkan Allah. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui pada Tuhan itu di atas, tetapi mereka menafikan bagi jihad. Oh, adakah di atas tuh? Kenapa di atas kata dikatakan jihad? Maka jihad tuh bawah, atas, kiri, kanan, kan jihad tuh. Kenapa Ahlus sunnah mengatakan Tuhan tuh di atas tapi kada berjihad? Artinya Tuhan itu di atas yang dianggap layak dengan zat Allah, yang berbeda dengan zat yang baharu. Li'annal jihata, karena pengertian arah, piha pada itu jihad, isbatun nisbatil makaniyah, itu ngarannya menetapkan nisbah tempat. Kalau dikatakan Tuhan di atas langit, itu berarti menempatkan Allah. Wala tahtamilul majas, dan itu kada mengandung majas, itu sudah asli. Bi khilafil uluwi wal fawqiyah, bersalahan dengan di atas atau ketinggian. Ulama ahlu sunnah mengakui bahwa Tuhan itu di atas maha tinggi, tapi mereka kadang mengakui bahwa Tuhan itu berjihad, berarah. Kenapa? Karena kalau dikatakan berarah, berjihad, berarti bertempat. Kalau dikatakan bahwa Allah itu tinggi di atas, itu belum tentu bertempat. Belum tentu bertempat. Contohnya, bupati duduk di lantai, kursi pembakal duduk di kursi. Kalau kita bertakun, mana tingginya bupati dan pembakal? Mana tingginya bupati dan pembakal? Jadi kalau di atas itu belum tentu berjihad, tinggi belum tentu berjihad. Tapi kalau di atas langit, nah itu berjihad. Ahlus sunnah mengakui bahwa Tuhan itu tinggi di atas, tapi mereka menafikan jihad.
Kenapa sebabnya? Ammal uluwu, bahwa ketinggian, fa innahu yahtamilul uluwal makani, itu bisa mengandung ketinggian tempat. Kakaulika, seperti perkataan engkau, alkitab alal kursi, kitab di atas kursi, berarti tinggi kitab pada kursi. Tapi wa yahtamilu uluwar rutbah, boleh jadi juga ketinggian itu yang dimaksud tinggi martabat. Macam yang tadi orang mengatakan bahwa tinggi pembakal, bujur kalau memandang tempatnya, tapi kalau martabatnya tinggi bupati duduk di tanah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, sebagian rasul-rasul jar Tuhan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian. Artinya apa? Martabatnya rasul itu ada yang lebih tinggi, ada yang tinggi. Wa ammal fauqiyatu, adapun fauqiyah di atas tadi, fa innaha tahtamilul fauqiyatal makaniyah, itu boleh jadi mengandung di atas tempat, allati hiya tajsim bi aini, yang adalah dia menjisimkan dengan bendanya. Kakaulika alkitab fauqal kursi tadi, kitab di atas kursi, berarti itu bendanya kitab lebih tinggi pada kursi. Tapi wa yahtamilul fauqiyatar rutbiyata, dan mengandung juga ketinggian martabat, allati tadullu, yang menunjukkan alal padli, atas kelebihan, warifatil maqam, dan ketinggian kedudukan maqam. Kaqaulihi ta'ala, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan diartiakan, jangan dibayangkan ini tangan mereka, ini tangan Allah, jangan dibayangkan macam itu. Karena ini bukan jisim, ini martabat. Martabat tangan Allah lebih tinggi daripada tangan manusia. Nah, wa jumhur ahli sunnah wal jamaah, jumhur ahli sunnah wal jamaah, mayoritas ahli sunnah wal jamaah, yusbitunal uluwa, mereka menetapkan ketinggian, keteratasan, lil aliyil ghaffar, bagi Tuhan. Tuhan itu maha tinggi, maha di atas, akur. Wa yusbitunal fauqiyata lahu subhanahu wa ta'ala, walakinnahum, tetapi mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, la yaqulun bil jihad, mereka tidak mengatakan dengan berarah berjihad, al muqtadiyati, yang menuntut isbatal jismiyah, mensabitkan jisim, wa nisbatil makaniyah, dan menisbahkan tempat, wahiyya qat'an, menisbahkan tempat itu putus yakin pasti, min sifatil hawadis, sifat yang baharu, bila syakkin wala raibin. Idza alimta hadza, bila kamu sudah mengetahui ini, fa'lam, ketahuilah, annas su'ala, bahwa menanya, betakun, anillah, tentang Allah, bi aina, dengan di mana, menakunakan di mana Allah, itu laisa min usulit tauhid, itu bukan termasuk usul tauhid. Artinya kalau kita menguji keimanan seseorang bukan dengan kalimat di mana Allah, itu ada jadi masalah. Karena menanyakan dengan pertanyaan di mana Allah, itu bukan merupakan usul tauhid. Naam, tetapi inna itsbatal istiwa lahu, menetapkan bersemayam bagi Allah, wa isbatal uluwi wal fauqiyah, menetapkan di atas ketinggian, Allah ikati, yang layak bihi, dengan Allah, huwa masarraha bihil Qur'anul Karim, itulah yang dijelaskan oleh Quran. Wa huwal warid anis salaf, itu yang datang dari salaf. Kalau mengatakan bahwa Allah itu bersemayam, Allah itu maha tinggi dengan ketinggian yang layak bagi zatnya, itu ada di Quran.
Lakini su'alu tetapi bertanya, anhu daripada Allah, bi aina dengan di mana Allah, laisa min usuliddin, itu bukan usul agama. Kada ada diperintahkan kita menakunakan di mana Allah, kada ada. Apalagi diwajibkan, kada ada. Bal wa yunafi, bahkan menafikan kamalat tanzihil matlub, bahkan menafikan kesucian yang dituntut. Walaisa huwa miqyasun sahih, dan bukanlah itu menanyakan di mana Allah tadi merupakan kias yang sahih, mu'tabarun yang diiktibar, lil kasfi untuk membuka, an hakikatil iman dari hakikat iman. Itu kadang-kadang diulah ukuran kita menakunakan di mana Allah, itu ada ukuran itu untuk mengetahui keimanan seseorang. Wali ijra'i ahkamil Islam, dan untuk memberlakukan hukum-hukum Islam, untuk mengetahui orang ini Islam atau kada, takuniyah di mana Allah. Nah itu kada ada macam itu ukurannya. Wa tartibi ma yatarattabu ala dzalik min huquqin wa hurumat, dan mentertibkan sesuatu yang timbul atas yang demikian dari hak-hak dan kehormatan. Nah, yang jadi masalah kayaknya beliau menjawab di belakang ini, kalau itu menanyakan di mana Allah bukan termasuk usul agama, kenapa Nabi menanyakan di mana Allah tadi? Nah, apa yang dimaksud Nabi dengan di mana Allah itu? Itu yang belum sidin jawab lagi di sini. Innal miqyasas sahih, bahwa ukuran yang sahih, al-mu'tabara yang diiktibar, lil kasfi untuk membuka, an hakikatil Islam daripada hakikat Islam seseorang. Kalau kita hendak menguji Islamkah orang ini kadakah? Akhbara anhu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghabarkan, Nabi mengajarkan kayak apa cara menguji orang ini Islam atau kada. Hina qala, ketika beliau berkata, ujar Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintah memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah artinya apa? Untuk menguji keimanan seseorang itu apakah beriman Islam atau kada, itu ujiannya adalah apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, apakah bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Kalau jarnya iya, nah itu beriman, berarti Islam, berarti orangnya. Fa idza qaluha, bila mereka mengata demikian syahadat, asamu minni, mereka memelihara ajar Nabi daripadaku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka. Kalau mereka sudah mengucap syahadat, mereka dikatakan sudah Islam. Tapi apakah dalam hatinya percaya atau kada kepada Allah, wa hisabuhum 'ala Allah, hisabnya Allah kayaknya yang tahu. Cuma begitu orang sudah mengucap syahadat, ini dihukumkan Islam. Bujur atau kada, hanya Allah yang menghisapnya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Wa biqaulihi, dan dengan perkata dengan sabda Rasulullah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengata la ilaha illallah sadikan, benar-benar, harramahullah 'alan nar, Allah haramkan di atas api neraka. Fa idza qala al-qail, bila seseorang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, faqad a'tal bayana sahihal kafiyah an mu'taqadihi. Siapa yang mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sungguh dia memberikan keterangan yang benar, yang cukup dari yang diiktikadkannya, an mu'taqadihi. Wa'tasama, dan dia sudah terpelihara, bihimayatid din, dengan pemeliharaan agama. Wadakhala, dan dia sudah masuk, bihisnin hasin, dalam benteng yang kokoh. Nah ingat itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam qabla ayyuharibal a'da. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين
والشهداء والصالحين خصوصا لروح العلامة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل رسولك وبرسوله مقرنا من القرآن العظيم وما هل من قول لا إله إلا الله وسبح سبحان الله بحمده اللهم صل على النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية شاملة وصدقة مقبلا نقدمها ونهديها إلى النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله آبائه ولي الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى كل صحبة قربة التابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين بالدين والعلماء العاملين بالفقهاء والمحدثين والقراء والمرسلين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرناهم بسبب القرآن العظيم من أجلهم وجهة من تقديم باسمهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وشيخنا وللمعلمين مستهدنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح سيدنا محمد من أروح الملكي اللهم اغفر له ورحمه ولا تجعل قبره كالقرى النيران رب العالمين اللهم انزل رحمة المغفرة وشفة الكفور من المسلمين والمسلمات برحمتك يا رب الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم